Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to podcast Rere Farm. Pada kesempatan kali ini Rere Farm akan melaksanakan podcast bersama Kak Windy Wijayanti SE, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2020. Yang akan dibahas yaitu yang muda, berkarya, dan berjaya. Langsung aja Kak. Hai, apa kabar Kak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Gimana Rere kabarnya? Alhamdulillah baik. Langsung aja Kak untuk pertanyaan pertama ya. Oke. Bagaimana tanggapan Kakak pada pemuda zaman masa pendahulu dan sekarang gitu, para pemuda sekarang? Tentu akan ada perbedaan di mana keadaan-keadaan ataupun kondisi pemuda zaman dahulu dengan pemuda zaman sekarang. Akan tetapi perbedaan ini bukan dalam artian dijadikan patokan dalam melakukan suatu perjuangan. Mungkin hanya bentuk perjuangannya aja yang berbeda, akan tetapi tujuan dan niat mereka tentu akan sama-sama ingin memperjuangkan Indonesia. Mungkin seperti yang kita ketahui dalam sejarah, ketika pemuda-pemuda ataupun para pendahulu kita, mereka berjuang menggunakan senjata untuk melawan penjajah, mungkin akan berbeda dengan pemuda-pemuda zaman sekarang. Seperti yang pernah dikatakan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, bahwa beliau pernah berkata bahwa perjuanganku itu lebih mudah karena melawan penjajah, akan tetapi perjuangan kalian tentu akan lebih berat karena melawan saudara sendiri. Nah, kita harus memahami siapa yang dimaksud dengan saudara sendiri ini. Tentu yang dimaksud dengan saudara sendiri ini bukan orangnya, akan tetapi dari sifat ataupun kebiasaan buruk kita. Nah, itulah sebenarnya musuh dari pemuda-pemuda zaman sekarang. Ketika pemuda zaman dahulu musuhnya yang harus dihadapi adalah penjajah, nah, untuk pemuda zaman sekarang musuh atau tantangan mungkin lebih tepatnya yang harus dihadapi adalah sifat ataupun kebiasaan buruk. Begitu. Oke, pertanyaan kedua Kak. Menurut Kakak, hal apa yang perlu dilakukan ketika berusia muda gitu? Ketika berusia muda, tentu kita harus mengeksplor diri semaksimal mungkin, dan kita harus mau out of the box ataupun kita harus mau keluar dari zona nyaman kita. Karena ketika kita ingin meraih suatu kesuksesan, itu tentu tidak akan mudah. Oleh karena itu, ketika misalkan seseorang hanya ingin berada di zona nyaman mereka, kalau saya katakan mungkin bisa sedikit mustahil untuk meraih kesuksesan. Tapi kesuksesan dalam persepsi orang kan tentu akan berbeda-beda. Nah, mumpung masih usia muda, eksplorlah diri masing-masing itu semaksimal mungkin. Dengan tentunya salah satu hal yang selalu saya pegang adalah mencari ilmu. Nah, karena ilmu itu adalah salah satu aset ataupun harta yang tidak akan ada habisnya. Semasih muda, tuntutlah ilmu setinggi mungkin, eksplorlah kreativitas sebagai pemuda, karena ketika seorang manusia itu tentu ada batasan-batasan kemampuannya seiring dengan usia yang berjalan. Jadi mumpung masih muda, ayo eksplor kemampuan diri, kompetensi diri semaksimal mungkin. Apa kreativitas dalam diri kita harus pergunakan itu dengan sebaik-baik. Oke Kak, selanjutnya ya. Saat menjalani proses mewujudkan sebuah keinginan, biasanya mendapatkan kendala kan? Hal apa yang akan Kakak lakukan untuk bangkit kembali gitu? Nah, kan kalau misalkan kita nih, kalau dari sisi aspek saya sebagai masih seorang pemuda gitu, tentu banyak keinginan-keinginan ataupun target yang akan dicapai, mimpi ataupun cita-cita. Nah, akan tetapi untuk meraih cita-cita itu kan tentu nggak akan mudah. Diperlukan perjuangan, pengorbanan, dan ketika kita berjuang atau melakukan perjuangan itu pasti terdapat kendala-kendala ataupun masalah, hambatan yang akan kita hadapi. Nah, gimana kita menyikapi hal itu? Tentu sampai saat ini pun saya belum bisa mengatakan bahwa saya telah mencapai cita-cita saya, belum. Jadi sampai detik ini pun saya masih dalam tahap proses belajar, berproses gimana caranya mencapai cita-cita itu. Tentu ketika kita berjalan, ya samalah ketika misalkan kita jalan-jalan, pasti di jalan nanti kita akan macet ataupun ada gangguan apa nanti di jalan. Sama ketika kita menggapai cita-cita ataupun keinginan pun akan seperti itu. Caranya adalah kita selalu yakin dengan
apa tujuan kita, niat kita awalnya itu apa. Dan ketika kita ada keinginan yang kuat, insya Allah apapun hambatannya, apapun kendalanya, kita akan bisa menghadapi itu. Tentunya tidak hanya dengan niat, ikhtiar yang harus kita lakukan juga harus maksimal. Karena untuk menggapai sebuah cita-cita itu diperlukan perjuangan dan pengorbanan. Begitu guys. Oke. Next pertanyaan selanjutnya Kak. Apakah usia menjadi sebuah batasan untuk sebuah kesuksesan gitu? Misalkan kita masih muda nih. Apakah itu menjadi sebuah batasannya kayak gitu? Kalau untuk batasan usia enggak ya tentunya gitu loh. Dan untuk kesuksesan itu sendiri tentunya masing-masing orang mempunyai standar atau persepsi masing-masing. Misalkan ada seseorang yang saya mengatakan itu sukses ketika saya sudah menikah. Saya mengatakan bahwa saya sukses ketika saya sudah bekerja di perusahaan A. Ada orang lagi mengatakan bahwa saya sukses ketika saya sudah misalkan bisa membuka usaha sendiri. Nah, artinya kan kesuksesan orang itu berbeda-beda. Tentunya waktu untuk mencapai kesuksesan itu juga tidak akan sama. Misalkan orang A bisa mencapai kesuksesan menurut persepsi dia pada usia muda, bisa saja. Atau ada juga orang yang mencapai kesuksesannya di mungkin usia yang sudah tidak muda lagi, itu bisa saja. Jadi menurut saya untuk mencapai suatu kesuksesan itu tidak dapat didasarkan dengan batasan usia. Usia berapapun ketika memiliki keinginan yang kuat, niat yang kuat, usaha yang kuat, dia akan sukses tentunya. Jadi bagi para pemuda harus tetap semangat, usia berapapun harus berjiwa muda. Jadi pemuda di sini bukan artinya usia saja yang muda, tapi usia berapapun harus punya jiwa dan semangatnya muda, begitu. Oke Kak, karya apa yang ingin Kakak persembahkan untuk Indonesia gitu? Karya yang ingin Kakak persembahkan itu apa? Kalau karya apa ya, mungkin lebih ke apa yang ingin dipersembahkan ya untuk negeri misalkan. Kalau untuk saya pribadi tentu ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Indonesia, disesuaikan dengan kemampuan, kompetensi, dan keilmuan yang saya miliki. Tentunya saya ingin menjadikan Indonesia lebih baik lagi, lebih maju lagi, memiliki daya saing tentunya dengan bangsa-bangsa lain, sehingga sumber daya manusia ataupun bangsa ini, kualitas SDM-nya tentunya itu bisa bersaing dengan negara-negara dan tidak kalah dengan negara lain. Dan mungkin keinginan saya suatu saat nanti Indonesia menjadi suatu negara yang benar-benar hebat di dunia ini. Siap. Oke, masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya ya Kak. Harapan Kakak ketika Indonesia di usia yang ke-100 tahun gitu, 2045, apa sih harapan Kakak? 100 tahun berarti di 2045 ya. Tentunya kalau harapan dari saya sendiri, Indonesia benar-benar merdeka 100%. Merdeka dalam artian dia harus berdaulat seperti yang telah pernah dikatakan juga oleh Bung Karno. Bung Karno ingin mewujudkan Trisakti, makanya kita pernah mengenal Trisakti Bung Karno. Berdikari dalam hal ekonomi, berdaulat dalam politik, dan juga berkepribadian dalam budaya. Tentu itu yang sangat saya harapkan. Mungkin ketika kita dikatakan merdeka, ya kita merdeka, kita tidak dijajah seperti dahulu kita dijajah Belanda ataupun Jepang. Akan tetapi ada PR-PR yang harus diselesaikan oleh bangsa ini tentunya. Berdikari dalam hal ekonomi, kita harus mampu berdiri di atas kaki kita sendiri dalam hal ekonomi tentunya. Kemudian berdaulat dalam hal politik dan berkepribadian dalam budaya juga. Karena di era sekarang itu kita akan menghadapi beberapa tantangan yang mungkin ketika misalkan kita tidak kuat ataupun kita tidak memiliki prinsip, kita akan tergerus ataupun budaya-budaya yang kita miliki pun akan hilang tentunya. Gitu. Oke. Asik pertanyaan nih.
kebiasaan yang perlu dibangun ketika masih muda? Biasanya kalau orang-orang, bukan orang muda, mungkin kayak seperti saya nih yang masih bisa dikategorikan ya muda lah, ada mungkin habit-habit ataupun kebiasaan buruk ya. Ya masing-masing orang pasti punya kebiasaan buruk itu, tapi kita harus bisa merubah itu. Misalkan kita sering ngedengar istilah mager Iya ya, sih. atau males gerak. Nah, boleh-boleh aja sih, sah-sah aja gitu loh kalau saya pribadi, karena ada suatu saat dimana fase seseorang itu lelah, capek ya, bisalah mager gitu kan. Akan tetapi kita harus ingat bahwa cita-cita yang ingin kita capai itu tidak bisa kita capai dengan mager itu salah satu PR yang harus diperbaiki. Kita jangan terlena oleh kenyamanan yang didapat oleh diri kita. Kita harus berpikir bahwa cita-cita kita tidak berhenti sampai di sini. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita, setiap orang pasti berbeda kebiasaan-kebiasaan buruknya. Nah, marilah kita menintrospeksi diri sendiri, bermuhasabah, bagaimana caranya memperbaiki diri, apa hal-hal negatif dalam diri kita perbaiki gitu. Masih berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi, kan ada nyinggung-nyinggung nih prinsip-prinsip tuh. Pertanyaan itu, apa prinsip hidup kakak yang sampai saat ini kakak pegang, dan menurut kakak penting gak sih hidup itu punya prinsip? Mungkin ngejawab pertanyaan yang keduanya dulu ya. Iya. Penting gak sih hidup itu punya prinsip? Penting, karena kalau kita tidak punya prinsip, kita akan terombang-ambing oleh keadaan. Nah, kalau prinsip saya sendiri itu adalah manjada wajada, dimana kita ada keinginan maka Allah akan memberikan jalan tentunya di situ. Jadi sebagai manusia kita harus punya keinginan, jangan sampai ya udahlah hidup enggan mati tak mau, kita nggak mau ini nggak mau itu. Ketika misalkan kita punya keinginan, insya Allah pasti akan memberikan jalan. Saya selalu yakin akan hal itu. Apapun kendalanya, tadi saya sudah pernah disampaikan juga di pertanyaan sebelumnya, apapun kendalanya, apapun hambatannya, ketika kita punya cita-cita, kita punya keinginan, ketika kita niat, ketika kita mengikhtiarkan, tentunya di sini harus ada ikhtiar ya, usaha, doa, itu pasti akan terwujud. Itu prinsip dalam diri saya. Dan ada juga prinsip lainnya bahwa tuntutlah ilmu setinggi mungkin. Ilmu dalam hal ini bukan berarti saja ilmu yang didapat dari dunia akademik, bukan. Tentu ilmu itu banyak bertebaran. Ketika kita misalkan bertemu dengan seseorang mungkin yang memiliki pengetahuan yang jauh di atas kita berdiskusi dengan beliau, terus kita dapat pengetahuan-pengetahuan baru, itu pun dapat dikatakan ilmu. Jadi bagi para pemuda ataupun yang lain, mendapatkan ilmu tentu tidak hanya didapatkan dari instansi pendidikan formal saja. Banyak ilmu-ilmu yang didapat. Ilmu dalam hal ini tentunya ingin menegaskan adalah bahwa kita harus terus memperbaiki kualitas diri kita, terus meningkatkan kompetensi diri kita. Gitu. Oke. Masih ada nih pertanyaannya Kak, mohon bersabar. Jadi untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu, kejayaan negara Indonesia kan ditentukan oleh pemuda. Apa harapan kakak untuk para pemuda penerus bangsa? Kejayaan Indonesia ditentukan oleh para pemuda. Mungkin tidak ditentukan oleh para pemuda saja ya. Iya. Mungkin itu hanya sekilas aja. Tentu semua orang, bukan hanya pemuda aja, semua orang, semua bangsa ini bertanggung jawab untuk memajukan ataupun untuk mewujudkan kejayaan bangsa Indonesia. Kalau misalkan untuk pemuda sendiri, harapan kakak untuk para pemuda nih. Para pemuda, mungkin kalau untuk para pemuda ya, mumpung umur masih muda, tadi yang saya selalu bilang bahwa meningkatkan kualitas diri, karena bagaimanapun hari-hari kita ke depan kita akan bersaing. Kita harus mewujudkan
ataupun mencetak pemuda-pemuda yang memiliki daya saing tentunya. Ketika kita tidak memiliki daya saing, hal yang dikhawatirkan adalah kita akan tertindas di tanah air kita sendiri. Kita harus berlomba dengan era globalisasi yang ada sekarang. Dan para pemuda sekarang, menurut saya mungkin ada tantangan, ada kesempatan ketika melihat perkembangan dunia sekarang. Misalkan dalam hal IT, informasi dan teknologi misalkan. Ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bukan hanya pemuda, sebenarnya orang-orang sekarang tentunya dalam mewujudkan kejayaan Indonesia ke depan. Kesempatannya adalah perkembangan teknologi saat ini begitu pesat. Hal ini menyebabkan berbagai kegiatan itu dapat diakses dengan mudah. Misalkan penyebaran informasi deh yang selama ini kita tahu. Kalau dulu mungkin ketika misalkan kita ingin berkomunikasi dengan orang di kampung halaman itu bersurat dengan suratnya juga nyampainya bisa berhari-hari, ya kan. Nah, kalau sekarang kan enggak, dengan perkembangan teknologi yang ada kita bisa berkomunikasi dengan cepat, bahkan hitungan detik, misal bisa melalui aplikasi medsos apapun itu bisa langsung. Nah, ini sebenarnya tantangan yang harus dijawab. Jangan sampai perkembangan teknologi ataupun informasi yang ada sekarang malah menyebabkan efek negatif, malah menyebabkan kemunduran. Itu jangan sampai. Kita harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi itu. Kita gunakan perkembangan teknologi yang ada untuk memajukan bangsa ini tentunya. Jangan malah perkembangan teknologi yang ada malah membuat kita semakin malas. Karena ada suatu peribahasa ketika kita malas di masa muda, kita harus menanggung pahitnya kebodohan. Misalkan malas belajar, kita harus menanggung pahitnya kebodohan. Jangan sampai seperti itu. Jadi perkembangan teknologi yang ada, perkembangan ilmu pengetahuan juga yang berkembang pesat, itu harus bisa dimanfaatkan oleh para pemuda Indonesia ini tentunya untuk memajukan negara Indonesia. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi yang akan memajukan bangsa ini? Asik. Masih banyak guys pertanyaannya. Dikit lagi Kak, tenang. Pertanyaan selanjutnya nih, jika 5 tahun lagi nih Kakak mendengarkan podcast ini bersama saya, apa yang akan Kakak sampaikan untuk Kakak saat itu gitu, sekarang nih, tapi untuk Kakak ke depan gitu. Kalau misalkan nanti saya mendengar hasil podcast ini nih, di 5 tahun yang akan datang. Nah tentunya setiap tahun itu kan kondisi dan situasi akan berubah-ubah, perkembangan juga akan berjalan. Jadi mungkin ketika saya 5 tahun lagi mendengar podcast yang saat ini kita buat, tentu akan disesuaikan dengan kondisi saat itu. Pada 5 tahun yang akan datang itu kondisinya seperti apa disesuaikan. Oh, masih relevan gak ya dengan apa yang saya sampaikan saat ini? Kan kita gak tahu 5 tahun lagi akan seperti apa. Ketika kita kecil dahulu, kalau saya dulu karena kelahiran 90-an, saya tidak pernah membayangkan kita bisa berkomunikasi dalam hitungan detik, berbeda kota, bahkan berbeda negara. Saya tidak pernah membayangkan hal itu. Dan mungkin di 5 tahun yang akan datang, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Mungkin bisa kita berpindah kota dengan jarak tempuh waktu yang sangat cepat. Mungkin dengan perkembangan teknologi yang ada nanti kita nggak akan pernah tahu. Yang jelas pesannya kita harus terus ya, kalau untuk diri saya sendiri, apapun yang akan terjadi di masa yang akan datang, terutama nanti misalkan 5 tahun lagi saya mendengar podcast ini, terus belajar, selalu mencari ilmu, mencari pengetahuan, tidak membatasi pengetahuan yang ada. Akan tetapi tentu kita juga harus pintar, kita harus cerdas dalam menyaring informasi yang ada. Informasi itu bisa menjadi pengetahuan untuk kita, akan tetapi bisa juga menjadi efek yang buruk ketika informasi itu tidak mempunyai dasar. Mempunyai dasar dalam artian itu bukan informasi yang benar ataupun hoax.
Nah, itu tantangan kita juga. Ketika ada informasi beredar, sekarang kan perkembangan teknologi pesat banget nih. Wah, Informasi banget. bisa langsung cepat, udah menyebar kemana. Dalam hitungan detik, bahkan bisa berbagai negara udah langsung dapat informasi itu. Nah, ketika kita mendapatkan informasi, tentunya kita harus menyaring informasi itu. Dan kita harus cari tahu dulu kebenaran akan informasi itu. Benar nggak sih informasi ini? Jangan sampai cuma asal sebar, akhirnya menyebarkan sebenarnya hal itu tidak benar. Nah, kita harus bisa juga menyaring informasi seperti itu ya. Pesannya itu aja sih, kita terus belajar biar nggak tergerus. Asik. Satu lagi nih pertanyaan nih. Boleh. Kan ini adalah episode pertama di podcast ini gitu kan. Harapan kakak untuk podcast ini ke depannya itu apa? Dan sarannya seperti itu. Mungkin kalau untuk podcast sendiri, bahkan saya baru sekarang juga saya mengenal podcast gitu loh. Pernah ngedengerin beberapa juga sekarang dan saya for the first time juga istilahnya diskusi dalam podcast seperti ini. Tentu harapannya mungkin podcast ini bisa lebih sering berdiskusi lagi nanti dengan orang-orang yang berbeda, kan dengan orang-orang yang berbeda akan melahirkan pandangan yang berbeda juga, menambah pengetahuan juga. Dan tentunya inginnya ke depannya si podcast ini bisa menjadikan sarana informasi bagi semuanya. Jadi nanti bukan hanya saya, mungkin kedepannya ada orang-orang lain yang bisa diajak berdiskusi, yang ahli dalam bidangnya masing-masing gitu. Dan kalau untuk saat ini karena bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda, tentu kita sebagai pemuda harus memiliki semangat. Karena pernah saya dengar Bung Karno bilang, beri aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Nah, artinya itu kan betapa besarnya peranan pemuda ini gitu. Jadi bagi para pemuda Indonesia, ayo sama-sama membangun negeri ini sesuai dengan tema Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober hari ini tahun 2020, bersatu dan bangkit. Nah, ayo mari kita bersatu dan bangkit, di mana pada hari ini negara kita juga Indonesia sedang diuji dengan adanya virus COVID-19. Ayo kita mari sama-sama melawan virus, kita berdisiplin, dan kita yakinlah dengan bersatu kita bisa bangkit dan maju. Gitu. Mungkin itu saja ya Kak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Semoga ini podcast bisa bermanfaat juga buat orang lain. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.